Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonita Ula Prabowo Putri. Saya mahasiswi semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Yogyakarta. Saya dengan nomor induk mahasiswa 200100264 yang kelas C. Di sini saya akan menerangkan tentang komunikasi massa. Apa sih komunikasi massa itu? Menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Menurut Melich, komunikasi massa adalah setiap bentuk komunikasi yang berusaha menyampaikan pernyataan secara berubah melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Menurut George, pada buku Rahmat tahun 2003 halaman 188, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu, serta paling luas dimiliki oleh orang dalam masyarakat industri. Sedangkan menurut Dennis Mcquell, istilah media massa yaitu sarana komunikasi yang beroperasi dalam skala besar, menjangkau dan melibatkan hampir semua orang dalam masyarakat pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, merujuk pada koran, majalah, film, radio, televisi, rekaman musik, internet, dan lain-lain. Jadi, komunikasi massa dapat diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditunjukkan pada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik. Pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Dari pengertian tadi, para ahli cenderung menyimpulkan bahwa komunikasi massa merupakan sebuah komunikasi dengan sasaran sejumlah khalayak yang tersebar heterogen dan anonim. Lalu, menurut Elizabeth Noel Naumann tahun 1973, tanda-tanda komunikasi massa meliputi 4 hal utama, yaitu bersifat tidak langsung alias harus melewati media teknis, sehingga tidak bersifat komunikasi langsung dan tidak langsung sekaligus. Lalu bersifat satu arah, sehingga tidak ada interaksi antara para komunikan dengan salah satu model komunikasi menurut para ahli. Dan juga bersifat terbuka, yaitu ditunjukkan pada publik yang tidak terbatas dan anonim, mempunyai publik yang tersebar luas. Karena perbedaan teknis, maka sistem komunikasi massa juga mempunyai karakteristik psikologis yang khas dibandingkan sistem komunikasi interpersonal. Ini tampak pada pengendalian arus informasi. Komunikasi massa dan komunikasi interpersonal. Perbandingan komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal. Pada komunikasi massa adalah informasi yang disampaikan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan lain-lain. Dalam komunikasi interpersonal, yang menentukan efektivitas komunikasi bukanlah struktur komunikasi, melainkan aspek hubungan manusiawinya. Apa yang sudah dibicarakan sukar didengar kembali kecuali jika direkam. Sistem komunikasi massa menekan pada isi. Berita disusun berdasarkan sistem dan ditulis dengan menggunakan tanda-tanda baca dan pembagian paragraf atau alinea yang tertib. Pesan media massa biasanya dapat disimpan, diklasifikasikan, dan didokumentasikan. Lalu karakter komunikasi massa. Pada pengendalian arus informasi, mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan diterima oleh komunikasi massa. Pengendalian arus informasi tidak dapat dilakukan secara langsung, harus melalui media teknis. Yang kedua, feedback atau umpan balik. Dalam komunikasi, umpan balik dapat diartikan sebagai respon dan peneguhan. Secara respon, umpan balik adalah pesan yang dikirim kembali dari penerima atau komunikan ke sumber, yaitu komunikator. Stimulan alat indera dalam komunikasi massa atau stimul alat indera bergantung pada media massa yang digunakan, proporsi unsur dan isi, dan hubungan dalam komunikasi massa lebih
Tekankan isi pesan dibandingkan dengan hubungan yang terjadi pada saat proses komunikasi berlangsung. Lanjut ya, efek sistem komunikasi massa. Efeknya ada 4, yaitu efek ekonomis, efek sosial, efek pada penjadwalan kegiatan, dan yang terakhir adalah efek pada penyaluran atau penghilangan perasaan. Lalu, model dasar komunikasi massa. Dari model Aristoteles. Menurut Aristoteles, komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya pada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Unsur dalam diri proses komunikasi adalah pembicara atau speaker, lalu pesan atau message, dan pendengar atau listener. Lalu yang kedua, model SR. Model stimulus respon atau SR merupakan model komunikasi paling dasar. Model ini dipengaruhi oleh aliran behavioristik dalam psikologi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses aksi dan reaksi yang sangat sederhana. Proses komunikasi yang digambarkan dalam model ini sebagai pertukaran atau pemindahan gagasan dapat bersifat timbal balik dan mempunyai banyak efek. Setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi berikutnya. Lalu model formula Lasswell. Lasswell menyatakan bahwa cara terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah jawab pertanyaan siapa yang mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell tersebut merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu komunikator atau komunikasi, message atau pesan, media, receiver atau komunikan, dan efek. Menurut sumber komunikator, sumber utama adalah komunikasi massa berupa lembaga atau organisasi, orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi. Komunikator dalam sistem komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak luas. Lalu komponen-komponen komunikasi massa selanjutnya adalah pesan. Pesan komunikasi massa berkaitan dengan materi yang disebarkan pada khalayak melalui media massa. Pesan media massa dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat menjangkau audiens yang sangat banyak. Kemudian ada saluran atau media. Media massa merujuk pada sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa. Media massa dituntut untuk dapat memikat perhatian khalayak secara serempak dan serentak. Lalu ada khalayak. Khalayak media massa merupakan sasaran penyebaran pesan-pesan komunikasi massa. Khalayak media massa adalah orang yang membaca surat kabar, mendengarkan radio, menonton televisi, dan film, serta yang menggunakan internet. Yang terakhir adalah gatekeepers. Gatekeepers berfungsi menyaring pesan-pesan yang diproduksi media massa. Mereka adalah editor, wartawan, penyunting, dan sebagainya. Para gatekeepers dalam menjalankan tugasnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni ada ekonomi, pembatasan hukum, batas waktu atau deadline, etika pribadi, dan profesionalisme. Lalu yang paling terakhir ini adalah efek. Efek komunikasi massa berkaitan dengan dampak atau hasil yang diperoleh dari konsumsi media massa. Dampak tersebut berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam diri khalayak sebagai akibat terpaan pesan-pesan media massa. Oke, lanjut. Hambatan dalam media komunikasi massa. Hambatan pertama adalah hambatan psikologis, berkenaan dengan unsur psikis manusia yang berupa kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi. Lalu yang kedua adalah hambatan sosiokultural. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan norma-norma sosial, sementara
Cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat yang disampaikan turun-temurun dapat memberi petunjuk bagi seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Lalu ada hambatan mekanis, berkaitan dengan konsekuensi penggunaan media. Hambatan mekanis berkaitan dengan aspek-aspek teknis dari penggunaan media. Misalnya adalah faktor cuaca yang menyebabkan siaran televisi terganggu atau hasil cetakan yang kurang bagus pada media cetak, yaitu rusaknya kertas. Yang selanjutnya adalah hambatan interaksi verbal, berupa polarisasi atau kecenderungan melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikan secara ekstrim. Lalu ada orientasi internasional, yaitu kecenderungan melihat manusia, objek, dan kejadian sesuai dengan ciri yang melekat padanya. Lalu ada evaluasi statis, kecenderungan memberi penilaian terhadap komunikator atau sajian media secara permanen, tidak berubah. Yang terakhir ada indiskriminasi, atau memutuskan perhatian pada sekelompok orang, benda, atau kejadian, dan tidak mampu melihat keunikan dan kekhasan tiap kelompok. Lalu peranan komunikasi massa. Mickwell tahun 1987 mengidentifikasikan peran media massa secara berikut. Yang pertama adalah jendela pengalaman yang meluaskan pandangan dan memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di sekitar kita, tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak. Lalu yang kedua ada juru bahasa yang menjelaskan tentang memberi makna terhadap peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas. Lalu yang ketiga ada pembawa atau penghantar informasi dan pendapat. Lalu yang terakhir, jaringan interaktif yang mengubah pengirim dengan penerima melalui berbagai macam umpan balik. Peranan komunikasi massa yang selanjutnya adalah penunjuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah, memberikan bimbingan atau instruksi. Biasanya ini ada di Google Maps ya, teman-teman. Lalu ada penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar dan sistematis atau tidak. Lalu ada cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri. Biasanya, pantulan citra itu mengalami perubahan atau distorsi karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat oleh anggota masyarakat atau sering segi yang ingin mereka hakimi atau cela. Lalu yang terakhir ada tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi mendapat tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan eskapisme. Lalu, ternyata udah selesai teman-teman. Nah, berikut tadi adalah sedikit materi tentang komunikasi massa. Di sini saya sertakan daftar pustakanya. Di sini saya ambil dari buku Psikologi Komunikasi karangan Jalaluddin Rahmat tahun 2013. Dan juga saya ambil dari pertemuan 12 Sistem Komunikasi Massa e-Learning Universitas Bina Sarana Informatika 2019. Sekian presentasi dari saya. Semoga saya mendapatkan nilai yang memuaskan dan juga teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.